Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi mapel PKWU dari kelompok Cap Kaki 3. Anggota kelompok Dapadiatun Naufal, Agis Dwi Samsiah, dan Nilam Triandini. A. Pengertian produksi dan sistem produksi. 1. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu upaya atau kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai manfaat faedah pada suatu barang atau jasa. Arah kegiatannya ditunjukkan pada upaya pengaturan yang sifatnya dapat menambah atau menciptakan kegunaan utility dari suatu barang atau jasa. Produk merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Produk merupakan kegiatan mempertinggi atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. 2. Nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna merupakan nilai yang dapat digunakan dari memproduksi suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang atau jasa dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Berdasarkan bentuknya, form utility. B. Berdasarkan tempatnya, place utility. C. Berdasarkan waktu, time utility. Dan D. Berdasarkan kepemilikan, ownership utility. 3. Tujuan produksi. Kegiatan produksi memiliki tujuan sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan konsumen. B. Memperoleh keuntungan. C. Menghasilkan barang setengah jadi. D. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain. E. Mengurangi angka pengangguran. F. Meningkatnya penghasilan masyarakat dan negara. G. Menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. 4. Jenis-jenis produksi. Di bawah ini beberapa contoh jenis produksi adalah sebagai berikut. A. Produk agraris. Produk agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan alam tersebut akan menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. B. Produk industri. Produksi industri. Produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang yang nantinya dijual ke konsumen. C. Produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu yang baru. D. Produksi perdagangan. Produksi perdagangan adalah kegiatan produksi yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. E. Produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu yang dapat menangani masalah orang lain. F. Produksi pengangkutan. Produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produsen ke lokasi terdekat dengan konsumen. 5. Sistem produksi. Sistem produksi adalah satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, part, komponen, atau rakitan untuk menghasilkan output bernilai tambah atau produk akhir dengan mempergunakan sumber daya dari elemen teknologi, yaitu mesin, peralatan, fasilitas produksi, dan energi. Dan elemen organisasi, yaitu tenaga kerja, manajemen, informasi, dan modal. Sistem produksi dikenal dengan 3 komponen, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Sistem produksi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Mempunyai komponen atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini berkaitan dengan komponen struktural yang membangun sistem produksi. 2. Mempunyai tujuan yang mendasari keberagaman, yaitu menghasilkan produk berkualitas dan dapat dijual dengan harga kompetitif di pasar. 3. Mempunyai aktivitas berupa proses transformasi nilai tambah input menjadi output secara efektif dan efisien. 4. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasiannya berupa optimalisasi pengalokasian sumber-sumber daya. B. Kebutuhan proses produksi. 1. Bahan baku.
Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Bahan baku terdiri dari dua jenis, yaitu A. Bahan baku langsung, B. Bahan baku tidak langsung. Adapun kriteria dari bahan baku meliputi: 1. Fungsi. Jika bahan tidak tersedia, maka produk tidak akan dihasilkan atau tidak dapat berfungsi. 2. Penggunaan memiliki porsi yang lebih dominan daripada bahan yang lain. Syarat-syarat pemilihan bahan baku agar produksi berjalan dengan lancar yaitu sebagai berikut: 1. Memiliki kualitas yang baik. 2. Mudah diperoleh. Dan 3. Mudah diolah. 2. Tenaga kerja. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Wirausaha perlu melakukan perencanaan tenaga kerja agar kebutuhan tenaga kerjanya di masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan beban kerja yang ada. Jika tenaga kerja melebihi beban kerja yang ada, maka akan berakibat banyak tenaga kerja yang menganggur atau tidak bekerja secara optimal. 3. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam suatu proses produksi memiliki peran yang cukup besar di dalam keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produksi, baik dalam hal kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya. Setelah wirausaha menetapkan produk yang akan diproduksi, maka wirausaha mengidentifikasi kebutuhan mesin dan peralatan produksi, baik jumlah, jenis, kapasitas, dan spesifikasi lainnya. 4. Lokasi. Faktor-faktor utama dalam memilih lokasi usaha yaitu sebagai berikut: 1. Kedekatan dengan lokasi sumber bahan baku. 2. Kedekatan dengan lokasi pasar produk pemasaran. 3. Ketersediaan fasilitas transportasi. 4. Ketersediaan tenaga kerja. Dan 5. Ketersediaan pembangkit tenaga. C. Proses produksi. 1. Proses produksi terus-menerus atau continuous. Ciri-ciri proses produk terus-menerus adalah: A. Produksi yang dihasilkan pada umumnya adalah jumlah besar atau produksi massal dengan variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisasikan. B. Sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan, disebut produk layout, departmentation by product. C. Mesin-mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk bersifat khusus, special purpose machine. D. Berpengaruh operator terhadap produk yang dihasilkan sangat kecil, karena mesin biasanya bekerja secara otomatis sehingga seorang operator tidak perlu mempunyai keahlian skill yang tinggi untuk pengerjaan produk tersebut. E. Apabila salah satu mesin atau peralatan rusak atau terhenti, maka seluruh proses produksi akan terhenti. F. Job strukturnya sedikit dan jumlah tenaga kerjanya tidak perlu banyak. G. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses yang lebih rendah daripada persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses pada proses produksi yang terputus-putus. Diperlukan peralatan khusus terhadap mesin-mesin yang digunakan. I. Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan yang tetap, fixed path equipment, yang menggunakan tenaga mesin seperti konveyor. 2. Proses produksi terputus-putus. A. Produk yang dihasilkan biasanya dalam jumlah kecil, variasi sangat besar, dan berdasarkan pesanan. B. Sistem atau pada penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat yang sama, yang disebut dengan proses layout, departmentation by equipment. C. Mesin-mesin yang digunakan bersifat umum, general purpose machines, dan dapat digunakan untuk menghasilkan bermacam-macam produk dengan variasi yang hampir sama. D. Pengaruh operator terhadap produk yang dihasilkan cukup besar, sehingga operator memerlukan keahlian yang tinggi dalam pengerjaan produk serta terhadap pekerjaan yang bermacam-macam, yang menimbulkan pengawasan yang lebih sulit.
Proses produksi tidak mudah berhenti walaupun terjadi kerusakan atau terhentinya salah satu mesin. Persediaan bahan mentah pada umumnya tinggi karena dapat ditentukan pesanan apa yang harus dipesan oleh pembeli, dan persediaan bahan dalam proses lebih tinggi dari proses produksi yang terus-menerus karena prosesnya terputus-putus. Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan handling yang dapat berpindah secara bebas yang menggunakan tenaga manusia seperti kereta dorong atau forklift. Pemindahan barang sering dilakukan bolak-balik sehingga perlu adanya ruang gerak yang besar dan ruang tempat bahan-bahan dalam proses yang besar. Pengendalian mutu produk. 1. Pengertian pengendalian kualitas. Dalam hal ini terdapat 3 ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk barang, yaitu sebagai berikut. 1. Kualitas desain atau desain quality, berhubungan dengan sifat-sifat keunggulan pada saat barang tersebut diimpikan. Kualitas penampilan, performance quality, mencakup performa produk waktu yang akan datang, dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 1. Kehandalan produk yang berkaitan dengan waktu penggunaan sebelum kerusakan. 2. Perawatan produk yang berkaitan dengan kemampuan mereparasi dan mengganti dengan cepat produk yang rusak. Kualitas memenuhi, conformance quality, berkaitan dengan apakah produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan atau yang diharapkan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas diantaranya adalah A. Pasar atau tingkat persaingan, B. Tujuan organisasi, C. Pengujian produk, D. Desain produk, E. Proses produksi, F. Kualitas input, G. Perawatan perlengkapan, H. Standar kualitas, I. Umpan balik konsumen. 3. Manfaat pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas produk diperlukan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana produksi. A. Manfaat bagi perusahaan. Tercapainya efisiensi karena tidak ada pemborosan bahan baku dan tidak ada pemborosan waktu maupun tenaga. B. Manfaat bagi konsumen. Konsumen merasa puas karena dapat memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. 4. Pengendalian kualitas. A. Pendekatan masukan, pengendalian kualitas bahan baku, pengendalian kualitas bahan setengah jadi, pengendalian kualitas barang jadi. B. Pendekatan proses. Pengendalian kualitas dengan pendekatan proses dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. C. Pendekatan keluaran. Pengendalian kualitas dengan menggunakan pendekatan keluaran dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standby yang telah ditetapkan, yaitu dilakukan dengan melihat dan memeriksa sampel produk. 5. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. A. Biaya produksi menurut perilaku. Biaya tetap yaitu biaya yang besarnya tetap berapapun jumlah produksinya, baik saat perusahaan tidak berproduksi maupun saat sedang berproduksi. Biaya tidak tetap yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besar produksi, atau dengan kata lain, biaya yang dalam periodenya tertentu jumlahnya dapat berubah-ubah bergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. B. Biaya produksi menurut jenisnya. 1. Biaya produksi langsung atau pokok. 2. Biaya tidak langsung. 3. Biaya administrasi dan umum. Sekian dan terima kasih.